guys, welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, thank you so much udah datang ke channel ini. Dan mungkin kalau kalian mau nonton video aku, thank you so much. Perkenalkan, nama aku Lisa Madea, biasa dipanggil Lisa, dan juga bisa kalian panggil Lis atau enggak Sa atau enggak A atau M atau Ma atau D atau A atau Lisa Madea. Jadi di video ini aku mau menjelaskan atau membahas topik kayak yang bisa kalian lihat di judulnya, yaitu kenapa sih aku suka lupa untuk ngomong judul? How to say no without feeling guilty. Gimana sih biar kita bisa ngomong enggak tanpa rasa bersalah. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian tuh pernah nggak ada di momen atau di masa ketika kalian tuh lagi diajak nih sama teman kalian atau sama kerabat kalian mungkin atau sama teman kalian, teman lagi atau sama saudara atau siapapun itu, terus kalian menolak nih karena kalian lagi nggak bisa atau psikonya lagi nggak memungkinkan atau emang kalian nggak mau gitu, tapi kalian dipaksa kayak ayolah cuma sebentar doang, ya elah ayolah lu jarang ketemu sama gue, dan akhirnya endingnya kalian yaudah deh ayo yuk kuy. Tapi padahal kalian rasa terpaksa, nggak enak jadinya. Pernah nggak? Karena aku dulu pernah. Gimana guys, kalau kalian lagi mencari video inspirasi atau motivasi untuk bisa menolak orang dengan tanpa rasa bersalah, atau biar lebih bisa pede, lebih percaya diri, you got to the right video. You right. Nah ini agak nyambung nih sama pertanyaanku sebelumnya, yang kalian pernah nggak sih mengiyakan dengan rasa terpaksa? Ini sebenarnya nyambung dengan yang namanya people pleaser. Kalian tahu nggak apa itu people pleaser? Ini biar kalian aja gitu, people pleaser. People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Bagi para wanita, sifat ini juga bisa disebut dengan good girl syndrome. Seorang people pleaser akan memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang lain tidak kecewa terhadapnya. Tanda yang paling terlihat dari people pleaser adalah sulit untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan seseorang. People pleaser akan berusaha keras untuk melakukan hal yang diminta orang lain demi kebahagiaan orang tersebut. Nah, selain itu, ada beberapa tanda yang bisa dikenali pada people pleaser. Apa aja? 1. Merendahkan diri sendiri. 2. Selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. 3. Merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, yang padahal kadang nggak selalu itu tanggung jawabnya dia. 4. Meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. 5. Menyalahkan diri sendiri. 6. Tidak memiliki banyak waktu luang untuk diri sendiri. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang, me time kali ya. 7. Merasa takut jika ada orang yang marah. 8. Membutuhkan pujian untuk merasa berharga. 9. Tidak pernah mengakui perasaan sendiri, baik itu lagi sedih atau lagi marah. Dan yang terakhir, selalu mau membantu orang lain, tapi sungkan menerima bantuan. Nah, itu tanda-tanda yang bisa dikenali pada people pleaser. Gitu dah. Nah, udah tahu kan people pleaser itu apa? Dulu, aku itu termasuk kategori orang yang mungkin bisa dibilang people pleaser. Karena aku dulu tuh orangnya kayak gak enakan. Sebenarnya masih sih kadang, namanya juga manusia ya. Cuman persentasenya aku mungkin untuk gak enakan sama orang, maksudnya canggung atau mikir negatif kayak ntar dia mikir apa. Ya sekarang berkurang sih, lebih kayak ya udahlah gitu, lebih cuek. Dulu aku pernah di momen itu, apalagi aku masih pelajar, I've been there lah, udah mengalami proses itu. Tapi aku mau ngebahas di sini kalau tentang bagi kalian yang mungkin masih merasa gak enakan sama ajakan orang, masih takut untuk menolak ajakan orang, I want to tell you something. Oke guys, mengatakan tidak itu bukan berarti kalian itu jahat. Yakin gue gak jahat kalau gue nolak? Ya enggak dong. Menurut gue, suatu ajakan itu lebih tepatnya suatu kalimat pertanyaan ya, kayaknya. Contohnya gini, lu mau nggak temenin gue ke coffee shop yang baru tuh, deket. Nanti Sabtu ke ini yuk, gini sama macam gini gitu. Atau nggak, cabut yuk. Atau bentar, cabut itu pakai tanda seru nggak sih? Udah, pokoknya suatu ajakan menurut aku itu adalah suatu kalimat yang jawabannya itu cuma bisa iya atau tidak, atau enggak jawabannya bu atau tidak bisa, sesimpel itu. Nah kalau himbauan kan beda cerita tuh, ya kan, beda sama ajakan. Kalau himbau tuh ibaratnya kan nggak mungkin gue menghimbau lo untuk pergi hari Sabtu dengan gue untuk itu time ngobrol-ngobrol. Gue menghimbau lo coy. Beda, nggak mungkin kayak gitu. Pokoknya poin pertama menurut aku, suatu
ajakan adalah suatu yang jawabannya hanya iya dan tidak. Kedua, alasan kenapa kalau mengatakan tidak itu bukan berarti kalian jahat adalah segala alasan yang kalian keluarkan atau enggak segala alasan sampai kalian bisa nolak itu benar-benar cuma kalian yang tahu. Hanya kalian yang tahu. Personal kalian sendiri yang tahu. Kenapanya? Entah kalian nggak mau kayak emang lagi nggak mood kayak atau kondisinya lagi nggak pas kayak atau ada suatu musibah yang kalian lagi hadepin jadi kalian lagi benar-benar out of zone, bener-bener lagi nggak mau ketemu siapa-siapa, alasan apapun itu ya it's your choice. Alasan apapun yang kalian punya untuk menolak suatu ajakan, menurut aku itu keep it for you. Menurut aku ya cukup kita yang tahu. Karena gini, terkadang kan nggak semua ajakan itu harus kita iyain ya, dan sama juga nggak semua alasan perlu semua orang tahu. Itu personal sih menurut aku. Kayak gue tuh jujur kalau gue pribadi gue nggak suka tuh kalau misalnya kayak Liz kesini terus gue bilang gue nggak bisa nih gitu, sorry gue nggak bisa, gue skip ya. Terus dia elah kenapa sih gitu kan, ayolah macam gini-gini. Udah ngapain lu usik lagi gitu. Maksud gue kayak gue dibilang nggak bisa ya udah done gitu, nggak perlu lah alasan kenapa itu harus gue jabarin satu persatu. Karena believe it or not, terkadang even kita udah jelasin alasan kita kayak gue nggak bisa karena gue gini belum tentu juga mereka oke gitu, belum tentu juga mereka kayak percaya mungkin, atau belum tentu juga mereka peduli gitu. Kadang emang cukup kita menjabarkan nggak bisa gitu loh untuk hal-hal tertentu ya. Kadang mungkin juga ada yang perlu kita jelasin kayak gue nggak bisa karena gini-gini, sorry banget ya gitu-gitu. Dan kadang cukup, nggak perlu terlalu detail, nggak perlu kayak satu paragraf lo jelasin gue nggak bisa karena begini. No, it's a big no. Karena kadang orang yang kita jelasin pun belum tentu juga mereka mau denger gitu loh. Maksudnya kadang ada juga kan yang orang yang cuek juga kayak ya udah. Alasan ketiga, kenapa mengatakan tidak itu bukan berarti kalian itu jahat. Kenapa? Karena okay, this is my favorite part. Karena itu hak kita. Ini hak kita semua cuy. Mau kita ngomong iya kayak mau kita ngomong nggak bisa kayak mau kita ngomong mengerti, udah itu dia hak kita. Nah sekarang beda part kalau kita itu dari sisi kita yang ngajak orang atau kita yang ngajak teman kita untuk ketemuan atau nongkrong atau ini itu segala macem gitu ya. Gini, yang harus kita selalu ingat, suatu ajakan dijawab dengan iya atau tidak gitu kan. Dan sama kayak kalau kita lagi ngajak orang, kita pun pribadi harus siap tuh. Entah mental kita atau pikiran kita harus siap dengan jawaban mereka. Mau mereka jawab iya kayak, mau mereka jawab enggak kayak. Kita harus pakemin di mindset kita gitu loh. Gak usah mikir aneh-aneh kalaupun mereka bilang enggak. Kalau mereka jawab iya, ya bersyukur. Kalian harus happy gitu, maksudnya kayak wow ajakan gue diterima nih. Dan juga jangan lupa respect, hargai waktu mereka. Kalau mereka udah bilang iya, jangan tiba-tiba udah ketemuan nih terus ya udah gitu nggak dipakai waktunya dengan baik dengan dia gitu. Entah tiba-tiba gue paling gak suka nih, udah janjian udah nih ketemu, tiba-tiba dia ketemu sama temennya terus dia mau cabut gitu sama temennya, kayak crazy. Gue lebih prefer kalau orang-orang ibaratnya kalau mau janjian gitu ya, mendingan kayak ngomong gue cuma bisanya 2 jam aja ya sama lu ya, atau nggak bahkan cuma 1 jam mungkin karena gue udah ada janji lagi nih sama temen gue, and it's really okay gitu loh. Nggak harus gue seharian sama lu juga, nggak harus karena dengan begitu itu sama aja kayak kamu menghargai atau respect gitu dengan dia, dengan teman kalian menghargai waktu teman kalian juga. Itu tadi pertama kalau jawabannya iya, kalian harus hargai, respect waktunya dan hargai teman kalian lah kayak gitu. Itu kalau jawaban mereka menerima ajakan kalian. Tapi kalau ternyata nih teman kalian berkata tidak, aduh gue nggak bisa, sorry banget, jawabannya ya kalian harus respect juga sama jawaban teman kalian. Karena to be honest, kalian tuh nggak bakal 100% tahu alasannya kenapa. Even mungkin kalian dikasih tahu nih alasannya gue nggak bisa karena gini, belum tentu juga itu sebenarnya alasan pure kenapa dia nggak bisa. Kadang mungkin ada juga ibaratnya mungkin dia respect sama perasaan lo, jadi dia pakai alasan ini aja deh, mungkin aja bisa kayak gitu. Atau bisa juga dia malah nggak mau gitu loh jalan atau ketemu sama lo, bisa juga. Dan itu kalian harus siap mental dengan jawaban itu, karena itu pure haknya mereka untuk menerima atau menolak ajakan kamu. Itu yang selalu gue pakemin di mindset gue. Kalau gue udah ngajak orang, arti gue juga udah harus siap, ibaratnya dia harus siap ditolak. Karena ya namanya juga ajakan gitu kan, kita nggak tahu planning dia, ya kan? Walaupun mungkin ibaratnya planning di jauh-jauh hari,
terus tiba-tiba teman kalian nggak bisa, itu jujur gue sangat-sangat nggak apa-apa. Kalau gue tipikal orangnya yang sangat secil itu, maksudnya untuk dengan ajakan orang. Misalnya kalaupun nih, misalnya acara apa yang gede misalnya, acara apa yang gede? Oh, misalnya nih wisudaan, misalnya temen gue udah janji untuk Liz gue bakal fix datang ke wisudaan lo segala macam gini, ditunggu ya kayak gitu. Pas H-1 atau bahkan di hari H dia tiba-tiba ngechat ke gue gitu, saya kayak Liz sorry banget gue nggak bisa segala macam. Dia ngomong kayak gitu ke gue pun sangat-sangat nggak apa-apa. Ngerti nggak sih? Gue sangat-sangat secil itu. Kadang nggak semua yang tadi aku balik lagi yang ngomong alasan kita menolak orang atau kita bilang nggak bisa itu emang pure hak kita, itu pure hak teman gue yang bilang akhirnya gue nggak bisa datang ke wisudaan lo, itu pure haknya dia. Gue sebagai orang yang ibaratnya dicat begitu pun juga harus respect dengan jawabannya dia, karena kan gue nggak tahu, entah mungkin amit-amit maksudnya dia lagi mengalami sesuatu masalah atau apa, kita nggak ada yang tahu. Ini namanya juga hidup, cuman dia dan Tuhan yang tahu gitu. Mungkin kepala pusing atau apa, kita nggak tahu, dan kita pun juga nggak bisa, kan nggak mungkin gue lagi wisudaan tiba-tiba karena kepala sakit atau gimana terus gue kayak langsung ngobatin, kan kagak mungkin juga gitu, kagak mungkin. Come on, kita realistis aja lah. Ya udah, menurut aku sebenarnya dari perspektif kita yang mengajak orang itu sih yang harus kita ingat untuk di mindset kita harus selalu siap dengan yang namanya jawaban iya dan tidak, ibaratnya diterima atau ditolak. Jadi dengan kita udah siap hal-hal yang kayak gini pun, untuk nanti ibaratnya ya di hal-hal yang berat pun kita juga lebih siap mental gitu, ibaratnya dengan penolakan mungkin atau diterima ya ibaratnya puji Tuhan gitu ya, thank you gitu. Tapi kalau misalnya ditolak pun mental kita tuh udah siap duluan nih, kayak oh ya udah berarti bukan lucknya gue nih, bukan keberuntungannya gue mungkin, atau enggak mungkin hari ini ya udahlah gue ditolak, mungkin next time oke gitu kan. Ini sebenarnya bisa untuk segala aspek sejujurnya. Jadi mental gitu tuh kayak dibangun untuk lebih kuat. Kalau zaman sekarang bahasnya apa ya, nggak terlalu baper kalau ditolak, negative thinking, atau bahkan kalau ditolak sama temen atau ditolak sama orang tuh kita nggak bakal nyinyir, bahkan nggak bakal musuhin gitu. Itu sih kayaknya, karena banyak banget deh kayaknya case-case cuman perkara nolak ajakan temen terus akhirnya dia dimusuhin. Itu gue kayak pusing banget, kayak ngapa? Karena sejujurnya kalau menurut gue, dan ini juga cocok banget, aku sempat baca lihat posannya Kak Ernest Prakasa. Kak, soal deket banget gue kasih lihat di sini deh. Ini di sini. Atau di sini ya? Di sini aja nih. Nih. Tuh. Udah baca belum? Kalian bisa ke Instagram dia atau kayak di Twitter juga ada deh. Dengan ibaratnya zaman sekarang yang lagi pandemik, nolak ajakan teman atau orang lain tuh itu udah hal yang sangat-sangat wajar, ya nggak sih? Sorry, biasa transportasi. Di zaman sekarang tuh kita lebih memprioritaskan ibaratnya kesehatan. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongin. Sekarang tuh orang ibarat bukan lebih egois ya, cuma maksudnya orang ya balik lagi, yang tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Even keluarga ya gitu ya, yang tahu diri kita itu ya cuman kita sendiri. Gue memilih untuk lebih hati-hati, untuk lebih lihat-lihat dulu nih kondisinya gitu loh. Kalau emang mungkin kan oke, gue ayo. Tapi kalau misalnya gue kayak ngerasa kayaknya enggak deh, itu hak kita, dan kalian pun juga harus merasa kayak gitu. Kalau kalian ngerasa kayak gue nggak ngerasa oke deh nih kayaknya kalau gue iyain, nggak apa-apa gitu loh, itu hak kalian. Apalagi dengan dengan zamannya sekarang ini kan ibaratnya musibah seluruh dunia tuh lagi ngerasa kayak gini ibaratnya gitu kan, and it's really okay. Nah guys, sekarang aku agak kayak mau ngasih tahu sedikit tips kali ya, yang bikin aku akhirnya mulai perlahan dari yang dulu agak people pleaser gitu, sampai aku akhirnya jadi lebih percaya diri untuk bilang enggak sama suatu hal, ajakan orang atau gimana gitu, dengan rasa nggak bersalah. Mungkin ini sedikit tips-tipsnya yang bisa membantu kalian juga mempraktekkannya. Yang satu belum kelar, mana ada lagi, kepala gue malah pusing pula. Nggak apa-apa deh, yang penting sekarang aku mau minta sebentar, mau istirahat bentar. Ada nikmatnya dunia, merem bentar, ada merem. Apaan nih? Siapa nih yang chat? Aduh gimana dong, gue lagi capek banget lagi. Gimana dong nih, gue belum tidur 1 abad. Orang bakal mikir apa ya? Baper deh orang pasti. Pusing. Jawab apa? Nih ya, gue yakin banget, bagi kita yang masih takut untuk menolak orang, pasti tuh di otak kita negatif thinkingnya takut diginiin. Ih, gas banget dia. Udah males banget deh. Lihat mukanya aja udah males. Nyinyir, demen gosip, udah dimin aja. Bye. Udah jauhin aja, ngasik banget dia.
Kalau yang kayak gini tuh biasanya temannya kompor. Sebenarnya nggak ada api, tapi dia memicu adanya api. Ini biasanya teman yang suka ngedukung yang teman yang tadi tuh, sama aja. Pokoknya emang agak nyentrik sih. Dia sebenarnya emang beneran marah sama kamu karena ditolak. Cuman ya udah gitu, marah cuma dalam berapa detik gitu, habis itu lupa lagi. Udah enak sih sebenarnya kayak gini nih. Aduh, ngasih semua. Ya, sampai dia ya. Bye all. Biasanya nih kalau di pertemanan yang nggak cuma hanya 1-2 orang, ada gitu sekelompokan beberapa orang, ada macam-macamnya seperti ini. Jadi dia itu bawaannya kalau udah ditolak atau ya udah ada keributan, dia bingung gitu. Dia bingung untuk memilih siapa, dia apa dia. Akhirnya dia yang pergi untuk menghindari perdebatan gitu. Dia marah-marah sendiri ujung-ujungnya, udah gitu. Bingung kan? Di, gitu aja baper. Apa sih? Bye. Nah, kalau ini tipikal teman yang suka melindungi teman yang tertindas. Ih, apa sih? Udah deh, aku sama si yang baik aja. Jadi ya udah, yang menurut dia itu tertindas, dia bakal temenin. Pusing. Gimana dong? Kalau gue pilih dia, nanti gue dimusuhin. Kalau gue pilih dia juga, nanti gue denger temenin gimana? Ya Tuhan tolong. Kalau yang kayak gini, ini rada kasihan nih. Karena dia tuh bingung, kayak aku menggantungkan kebahagiaan di teman-temanku gitu. Jadi kalau gue pilih ini, takutnya gue dimusuhin. Kalau gue pilih dia, ntar gue juga gak ditemenin gitu. Jadi gimana gue harus punya siapa? Gue harus milih siapa? Banyak tertekan gitu. Lihat aja, dia sampai minta tolong ke Tuhan kan. Drama. Capek ah. Tapi guys, tenang aja. Biasanya di pertemanan itu ada juga kok yang masih ya waras lah. Jadi nggak suka ribet gitu. Nah, ini tipikalnya kayak gitu. Nggak suka drama lah intinya. Duh, gimana dong gue jawab apa? Bingung banget. Tapi kan katanya harus menyayangi diri sendiri ya. Aku belum tidur 1 abad. Oke, apa? Gue bisa ya. Gue bisa. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oke. Yang sopan pelan-pelan. Ketik, ayo. Oke, done. Selesai. Oke, tutup kuping. Gue gak mau lihat. Gue gak mau lihat. Dia jawab apa. Oke, tenang. Kata si Lisa sama dia harus tenang. Terserah orang mau ngomong apa, terserah aja. Aku respect myself. Oke, people, I'm chill. Easy, I'm fine. Oke, jadi ini udah mau berakhir videonya. Tapi aku mau ngasih tahu kayak sebenarnya ada manfaatnya nggak sih kalau kita itu memberanikan diri untuk mengatakan tidak dengan ajakan kalau kita emang ngerasa kita lagi nggak mau gitu. Manfaat itu adalah it means you love yourself. Kalian itu sayang sama diri kalian sendiri. Karena kalau kalian emang dari awal nggak mau dengan ajakan itu, sebenarnya hati kalian tuh udah ngomong, please enggak, kayaknya nggak dulu deh. Ya udah, berarti kalian tuh sayang sama diri kalian sendiri. Oh ya udah berarti hari ini nggak dulu ya. Kayak gitu ibaratnya. Sayang. Yang kedua, it means you respect yourself. Terus yang ketiga, artinya kalian itu berani untuk memprioritaskan diri kalian atau memprioritaskan mental kalian. Kalian tau gak sih, kalian ada suatu ajakan Tapi kalian sebenarnya nggak, hati tuh sebenarnya lagi nggak mau dengan ajakan tersebut. Tapi kalian akhirnya maksain diri dengan bilang oh ya udah deh gitu. Jujur itu ganggu mental loh. Ibaratnya kan kalian dipaksa dengan sesuatu yang sebenarnya kalian tuh nggak inginkan. Jujur bisa mengganggu mental kalau terus-terusan kayak gitu. So, mungkin perlahan yuk kita memprioritaskan diri kita. Coba mulai cintai diri kita sendiri. Coba mulai dengerin apa isi hati kita dan lebih peka ke diri sendiri juga. Kalianlah yang tahu sendiri isi hati kalian. Oh iya, aku juga punya tips untuk kalian kalau mau menolak ajakan atau bilang nggak bisa dengan ajakan teman kalian, mungkin dengan lebih enak. Menurut aku selalu ngomong sorry, gue kayaknya nggak bisa. Ngomong sorry atau nggak maaf itu tuh sangat-sangat berarti sebenarnya ya. Untuk ngomong sesimpel itu aja orang kadang susah di zaman sekarang. Dengan intro yang enak gitu, jadi diterima sama teman kalian atau siapapun yang ngajak kalian pun juga lebih enak. Jangan tiba-tiba kayak ke ini yuk, tiba-tiba kan cuma nggak bisa, GBS gitu. Itu kan songong amat lu. Kayak itu wajar kalau tiba-tiba teman kalian nggak balas lagi gitu ya. Enggak, oke. Kadang even ke teman pun ya ibaratnya ngomong yang sopan juga masih dibutuhkan sih. Kadang tips dari aku kayaknya untuk menolak ini apaan sih? So ya guys, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka sama ini. Sorry aku ngeliatnya kok. Mudah-mudahan kalian suka dan bisa bermanfaat untuk kalian juga, untuk aku juga sambil belajar-belajar lagi dan bisa menerima makna dari video ini. Mudah-mudahan. Ya udah, itu aja. See you in my next video. Bye.